pagi sahabat perempuan. Beberapa waktu terakhir ini kita sering dihebohkan mengenai kasus penculikan yang melibatkan orang-orang terdekat. Pada bulan April 2014 lalu, seorang ibu harus kehilangan putri kecilnya yang masih balita. Dari penyelidikan terungkap bahwa pelaku penculikan yang tidak lain ialah seorang teman dekat sang ibu. Cukup mengkhawatirkan ya. Pada pertengahan Mei lalu, seorang gadis cilik bernama Angelique asal Bali menjadi korban penculikan. Angelique diculik saat sedang bermain di halaman rumahnya. Dan yang baru saja terjadi, seperti yang dilansir dari laman detik.com, tepatnya Minggu sore 7 Juni kemarin, Ayumi, gadis berusia 9 tahun menjadi korban penculikan. Dan yang paling menghebohkan, pelaku menculik Ayumi saat sedang antri di sebuah klinik bersama sang ibu di kawasan Bintaro. Seperti apa curahan hati Bunda Ayumi yang kehilangan putri cantiknya? Selengkapnya dalam Curahan Hati Perempuan. Selamat pagi sahabat perempuan, senang sekali kita kembali berjumpa dalam Curahan Hati Perempuan. Masih bersama saya Maudy Kusnai dan juga ada Ustazah Oki Setiana Dewi di sini. Assalamualaikum ibu-ibu semua. Waalaikumsalam ibu, terima kasih sudah hadir juga pagi hari ini. Sayang sekali Mbak Vera Uli berhalangan hadir, tapi nanti insya Allah Mbak Vera Uli bisa akan memberikan masukan-masukan melalui telepon ya. Seperti tadi kita sudah melihat mengenai tayangan mengenai penculikan anak-anak, ini sangat mengkhawatirkan. Kemarin juga saya sudah sempat memberitakan mengenai penculikan Angelique ya yang di Bali. Hari ini juga kita akan mendatangkan sahabat perempuan yang kehilangan anaknya diculik di depan matanya. Dan sampai saat ini belum ada kabar sama sekali. Kita langsung saja mengundang sahabat perempuan yang pertama, ada Ibu Desi. Ibu Desi, mari silakan bergabung. Selamat pagi Bu Desi. Terima kasih ya sudah datang. Silakan ketemu sama Ustazah Oki. Iya, di sini dulu ya. Baik, sebelumnya kita ngobrol-ngobrol Bu Desi, kita berdua atau semua juga ibu-ibu yang memberikan empati yang luar biasa atas kejadian menimpa Ayumi ya, 9 tahun diculik di depan mata Ibu Desi sendiri. Untuk bisa lebih jelasnya mungkin bisa diceritakan dulu kronologisnya gimana, kapan dan kenapa bisa terjadi hal itu gitu. Awalnya itu hari Minggu ya, Minggu pagi. Minggu lalu, iya. Tanggal 7 Juni ya, berarti. Terus pagi itu Ayumi memang sakit, sudah dari malam sakit. Kita mau bawa ke dokter, ternyata dokter biasa dia ini dokternya itu sedang tidak ada di rumah dan tidak ada juga praktek di rumah sakit. Terus si Ayuminya saya coba telepon pagi, dokter akhirnya menyanggupi jam 3. Setelah jam 3 saya datang di sana. Datang kemana? Ke rumah sakit atau ke tempat praktek? Ke tempat praktek, ke rumahnya dokternya. Ke rumah, begitu. Terus saya bawa, saya bersama anak saya. Gimana Bu? Dibawa ke tempat praktek dokter pada jam 3. Tapi ternyata dokternya belum kembali. Dokter belum ada. Saya masih menunggunya. Menunggu di tempat praktek bersama Ayumi. Tapi terus ada kabar lagi dari dokternya jam 17 Bu. Jam 5. Karena si anak sakit, saya bawa ke mall untuk makan. Saya bawa dulu makan, jalan, terus dia minta beli sesuatu. Ma, saya mau beli sesuatu katanya. Ya udah, sama dia minta nomor, kan dia handphonenya itu hilang. Dia beli nomor handphone ya. Handphone baru. Jadi beli handphone baru. Enggak, bukan nomornya. Nomor telepon yang baru. Begitu. Setelah itu, setelah makan baru kembali lagi ke dokter. Dokternya siap-siap ya ke tempat praktek gitu. Karena Ayumi masih lama menunggu dokternya sedang siap-siap, kita di ruang tunggu ya bersama pasien yang lain. Kebenaran saya juga kenal pasien yang kita bareng ini, ibunya kita kenal juga di situ ya.
namanya Ibu Yanti dan Caca. Kebenaran beliau itu memeriksakan anaknya yang kecil. Jadi ibu menunggu giliran dokter bersama pasien lain yang juga ibu kenal gitu ya ibunya gitu ya. Terus karena kita seperti ini nunggu satu ruangan, Ayumi, "Mas, saya mau ambil iPad." Setelah dia ambil iPad-nya, saya bilang sama Caca, anaknya yang besar yang usia 2, Ibu Yanti ya. Mengingat kejadian-kejadian seperti ini patutnya tidak mudah untuk diceritakan. Tapi kalau ibu tidak cerita, kita tidak tahu kronologisnya dan kita nggak bisa membantu. Saya berharap dengan cerita di sini, sahabat-sahabat perempuan yang mungkin tahu dan melihat bisa membantu memberikan informasi yang diperlukan. Kita ulang lagi ya Bu ya. Jadi Ayumi sambil menunggu dokter minta diambilkan iPad di mobil. Kemudian ibu minta tolong Caca menemani Ayumi untuk ngambil iPad di mobil. Saya memberikan kunci mobil, menemani karena takut nanti anak ini terjepit atau bagaimana. Ini fotonya nih. Ini fotonya Ayumi ya, usia 9 tahun. Cantiknya, lucu sekali. Ini Ayumi Bu? Iya. Ini Ayumi, baik. Kemudian ketika ngambil iPad di mobil, beberapa detik kemudian saya mendengar Ayumi teriak-teriak memanggil saya. Mama gitu. Mama, sangat keras sekali. "Tolong Mama, tolong saya Mama, tolong Mama." Saya spontan, saya keluar dari ruangan itu. Saya mencari anak saya. Tapi saya lihat Caca masih di dalam mobil, tapi pintu mobil saya terbuka. Saya hanya melihat sepintas begitu ya. Saya kejar anak saya karena saya fokus anak saya. Dalam keadaan seperti itu, anak saya diseret oleh penculiknya. Diseret? Penculiknya naik mobil? Iya, mobil dalam keadaan berjalan. Anak saya betul-betul diseret, saya tarik, saya dengan sekuat tenaga saya lari. Ibu narik Ayumi. Saya pegang tangannya Ayumi. Jadi setengah badannya Ayumi dipegang sama penculik, setengah badan dipegang sama ibu. Tapi ini mobil penculiknya berjalan terus dengan cepat. Saya sempat tersandung-sandung, kaki saya juga. Tapi saya hanya terakhir saya melihat, memandang wajahnya. Ya Allah, tarik-tarikan jadi. Saya hanya terakhir itu melihat dia menangis, teriak-teriak Mama. Saya hanya fokus melihat anak saya, wajah anak saya yang meminta tolong, hanya itu aja. Saya tidak memperhatikan lagi siapa yang menculik, penculiknya itu wajahnya saya tidak memperhatikan lagi, tapi saya hanya fokus dengan wajah anak saya. Ibu, dan itu terakhir Saya terbawa sama penculiknya karena ibu terlepas dan ibu jatuh, kalau nggak salah ibu ikut sampai pingsan. Saya terjatuh dan saya pingsan, tapi ada satpam di sana yang melihat kejadian itu juga mengejarnya. Nggak dapat karena saya juga nggak tahu, tiba-tiba posisi saya sudah di rumah dokter itu dalam keadaan sudah siuman. Ibu boleh tahu nggak ini lokasi daerahnya di mana sih Bu? Bintaro. Di Bintaro, bukan Mandar. di rumah sakit ya? Bukan. Jadi di rumah praktek gitu ya? Berarti kompleks dong? Kompleks. Berarti yang menculik itu tahu tempat di situ emang menculik Ayumi, spesifik menculik Ayumi, atau emang dia ingin menculik anak-anak ya Bu? Saya nggak tahu itu. Seperti apa penculiknya, Ibu sempat lihat nggak? Saya nggak lihat, saya hanya melihat tangannya. Tangan orang itu yang langsung memukul saya dan memegang Ayumi. Ayumi jadi dipegang begini terus dipukul saya supaya saya melepas. Laki-laki pasti Bu? Yang pastinya laki-laki karena tenaganya. Tenaganya kuat. Sangat kuat. Dia hanya berdua, satu pengemudinya, satu yang menarik Ayumi. Yang saya lihat hanya itu, karena suasananya pada saat itu memang gelap. Itu udah mulai sore ya Bu? Mobilnya warna apa? Mobil warna hitam. Jenisnya saya tidak tahu, kira-kira mungkin depan. Van? Iya, atau Pajero, Fortuner, ya semacam itu. Bukan sedan ya Bu? Bukan. Sampai saat ini ada berita mengenai Ayumi? Tidak ada.
Ada yang minta tebusan atau apa? Tidak ada. Dari nomor telepon Ayumi nggak ada yang bisa hubungan? Oh ada. Setelah saya kemarin sore ya, malam baru ada. Saya sedang mandi karena seharian saya tidak bisa tidur. Saya hanya memikirkan anak saya. Ada telepon masuk? Ada telepon masuk dari nomor yang baru dibeli di mall itu. Yang waktu sore-sore ibu sambil nunggu. Saya berharap dia menelpon saya lagi, tapi tidak terjadi. Saya telepon pulang, tidak ada sampai saat ini. Tapi tersambung? Tidak tersambung. Baik. Sahabat perempuan, kami akan segera kembali dalam Curahan Hati Perempuan. Tetap bersama kami. Terima kasih masih bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Masih ada Ibu Desi di sini. Bu Desi tadi menceritakan bagaimana kronologis penculikan putrinya Ayumi berusia 9 tahun di daerah Bintaro di depan tempat praktek dokternya. Tadi Ibu cerita bahwa ketika Ayumi pergi ke mobil untuk ngambil iPad ditemani oleh Caca. Caca ini usianya berapa sih? Usianya kira-kira 19 sampai 20. Oh, sudah remaja ya. Dan Caca bisa ditanya nggak kejadiannya seperti apa? Artinya dia ada di situ kan sebagai saksi kejadian itu, dia lihat? Iya dong, dia lihat. Dia lihat ya. Setelah kejadian sempat saya menanyakan itu di saat saya setelah siuman langsung saya refleks, saya menanyakan ke Caca. Kemudian, Caca, apa yang terjadi? Kenapa seperti ini saya gitu? Terus Tante, aku nggak tahu ya, tapi Tante rasanya ini ada apa Tante gitu. Cuman tolong kamu harusnya menolong. Iya Tante, katanya. Dia hanya itu aja yang dia. Tapi dia nggak bisa cerita bahwa pas keluar apakah mobil itu sudah ada di situ, apakah ada laki-laki yang turun, apa ada apa gitu, dia nggak bisa cerita. Dia nggak cerita itu. Jadi pada saat itu saya memang panik. Jadi saya tanya hanya yang keluar aja di situ ya, jadi belum kronologisnya, belum detailnya gitu ya. Tapi keterangannya sih dari satpam bahwa itu sebelum saya datang di tempat kejadian itu saya datang kan jam 3. Ya, itu mobil setengah 3 sudah, mobil yang penculik itu sudah ada di situ. Kata satpamnya. Dan bolak-balik setelah saya pergi ke mall, ternyata dia ikut juga keluar. Jadi mengikuti saya. Baik. Kata satpamnya seperti itu. Berarti satpam harusnya udah punya catatan kali ya. Mungkin satpam bisa lebih tahu kondisi mobilnya seperti apa, warna apa gitu. Mungkin satpam karena dia bisa lebih memperhatikan dan tugasnya ya. Ini Ayumi ya, foto Ayumi. Waktu kejadian hari Minggu Ayumi pakai baju apa, Bu? Pakai baju putih, kemeja, dan legging warna hitam. Putih, kemeja putih dan legging warna hitam. Rambutnya? Sepatu hitam, tapi sepatunya hanya satu yang saya dapatkan. Jadi yang satunya lepas ya Bu, dibawa sama Ibu, yang satu kebawa sama Ayumi. Baik. Kemudian setelah kejadian apa yang Ibu lakukan? Ibu lapor ke polisi dan sebagainya? Saya lapor setelah kejadian, saya langsung lapor ke Polsek Pondok Aren. Bagaimana tanggapan polisinya? Iya, responnya bagus. Dan dia mencatat semua kejadian. Saya terangkan apa yang sebenarnya terjadi gitu, dan dicatat. Sampai saat ini polisi masih ada respon, ada kabar atau gimana? Ibu nanya ke polisi gimana? Sampai saat ini saya belum dapat kabar. Sampai pagi ini belum ada kabar? Iya, belum dapat kabar. Baik. Kalau dari keluarga sendiri bagaimana Bu? Ini kan Ibu tadi Ibu cerita sendiri ya. Kalau papahnya Ayumi? Papahnya saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu karena saya sudah lama sekali tidak ada kontak. Tidak berkomunikasi dengan Bapak. Artinya Ibu sudah berpisah dengan papahnya Ayumi. Dan sampai saat ini belum ada respon dari papahnya Ayumi, apakah ikut membantu? Tidak ada respon, tidak ada kabar juga. Nggak nanya ke Ibu, nggak menanyakan kabar? Tidak menanyakan. Baik, Ayumi ini kan bungsu dari 4 bersaudara ya Bu. Kakak-kakaknya mungkin ada yang pernah dihubungi atau ditanya apakah ada cerita apa-apa? Tidak ada.
Belum ada sampai ada. Kalau menurut ibu sendiri, perasaan ibu gimana? Biasanya insting seorang ibu kan kuat ya. Apakah ini memang ada penculikan umum, atau memang kalau emang sudah diincar ini Ayumi yang diambil? Ibu, menurut feelingnya ibu sendiri, perasaan seorang ibu bagaimana? Feeling saya hanya berharap anak saya baik-baik aja, dan si penculik memperlakukan anak saya baik-baik aja. Ibu, kalau ada harapan, mungkin ibu bisa bicara dengan sahabat-sahabat perempuan di luar sana. Mungkin ibu bisa minta tolong. Mungkin ada orang-orang yang tahu seperti apapun yang ingin ibu sampaikan, silakan ibu, kami persilakan. Ayumi, sini ibu. Ayumi, mama sayang Ayumi, sayang. Kalau Ayumi melihat mama harap Ayumi baik-baik aja ya sayang. Kabari mama di mana sayang. Saya minta kepada si penculik, tolong, saya seorang ibu yang menginginkan anaknya. Apabila ada salah atau seperti apa saya, atau ada yang Anda inginkan dari saya, tolong sampaikan. Ayo, tolong jaga anak saya. Ini suatu hal yang berat, karena sampai saat ini pun tidak ada berita apapun dari penculiknya. Apakah tebusan, apakah mengenai hal sesuatu, apakah ada balas dendam atau ancaman atau apapun. Sampai saat ini Bu Desi tidak ada petunjuk apapun ya. Artinya berat sekali juga untuk Ibu Desi mendapatkan petunjuk dan apa yang diinginkan sama penculik ini sama Ayumi dan Ibu, begitu ya kira-kira. Mbak Oki, silakan Mbak Oki. Ya, penculikan anak memang marak terjadi akhir-akhir ini. Jangankan penculikan anak usia 9 tahun, bayi aja bisa di satu tempat tiba-tiba diambil, bisa diculik seperti itu dengan berbagai macam motif. Beberapa di antara motif kenapa anak-anak itu kemudian diculik, pertama, motif-motifnya banyak. Pertama, suami dan istri yang sudah bercerai dengan tidak baik-baik, dan kemudian tidak ada komunikasi baik-baik, kemudian merebutkan hak asuh anak sehingga bisa dilakukan cara yang tanpa dipikir-pikir panjang, tiba-tiba anaknya diambil oleh salah satu orang tuanya. Kemudian yang kedua, bisa orang tuanya ini punya konflik dengan orang lain, misalnya hutang piutang kah, atau terlibat asmara dengan orang lain kah, sehingga orang lain itu merasa sakit hati. Cara supaya bisa membalas perilaku dari orang yang sudah membuat dia sakit hati dengan menculik anaknya. Kemudian yang ketiga, motif penculikan bisa juga karena memang ingin dijual anak tersebut, atau ingin dilakukan tindakan asusila, karena pedofilia kan sekarang sudah banyak sekali. Jadi biasanya anak-anak korban penculikan bukan serta-merta tiba-tiba begitu saja, tapi mereka sudah membuat rencana yang sangat panjang. Jadi sudah diawasi sudah lama, sudah diintai sejak lama. Jadi ibunya siapa, tinggal di mana, kebiasaan mereka seperti apa, biasanya yang terjadi seperti itu. Sehingga ini menjadi pembelajaran untuk kita untuk sangat berhati-hati dalam, ini nasihat untuk diri saya sendiri, dalam anak sendiri. Dan ini kebiasaan ibu-ibu zaman sekarang adalah dengan sosial media sangat aktif sekali untuk memberitahu tempatnya di mana, lokasi di mana, memberikan informasi kepada orang ramai yang ada di sosial media, orang-orang asing. Hati-hati, ini bisa menjadi salah satu pintu pembuka penculikan juga. Tapi langkah yang dilakukan oleh ibu sangat tepat sekali untuk melapor ke polisi, dan direspon sangat baik. Ditambah ibu datang kemari, ditayangkanlah foto-foto Ayumi. Berharap semoga sahabat perempuan di luar sana yang melihat foto-foto Ayumi, yang anak kecil yang mirip dengan foto Ayumi tersebut, silakan melaporkan segera ke polisi untuk membantu ibu yang ada di sini. Silakan Ibu, sekali lagi ciri-ciri Ayumi seperti apa? Tingginya berapa kira-kira? Ayumi tingginya kira-kira 150-an ya. Dia memang cukup tinggi. Terus waktu dengan terakhir dengan saya, rambutnya sebahu ya. Kalau masih dengan rambut yang panjang ya, lurus ya. Ini foto Ayumi. Ini foto Ayumi, iya. Hitam rambutnya Ibu atau coklat? Agak coklat. Agak coklat. Coklat. Kulitnya agak putih gitu ya Bu? Iya, iya. Agak terang ya, coklatnya agak terang. Ada apa giginya atau apanya? Ini senyumnya cantik sekali soalnya. Iya. Giginya lengkap Bu? Giginya lengkap. Tapi ada ini di sini ada agak bukan gingsul, agak patah ya. Coklat itu. Baik. Kemudian Mbak Oki mungkin bisa ngasih
Saya tahu ini ya Bu ya. Betul. Saya tahu ini berat sekali bagi seorang ibu. Tidak ada kejadian yang paling berat selain anak yang kita kandung, yang kita susui, yang kita pangku selama ini. Makanya kalau misalnya ada orang bercerai pun, hak asuh anak di dalam Islam itu memang kepada ibunya. Karena pernah ada nih seseorang datang kepada Rasul dan bilang, aku telah bercerai dengan suamiku. Hak asuhnya gimana Rasul? Kemudian sang ibu mengatakan, aku yang mengandung, aku yang menyusui, aku yang memangku. Rasul mengatakan, memang anak-anak yang masih kecil hak asuhnya kepada ibu, karena ibu yang paling dekat, ibu yang paling sayang, ibu yang paling paham makannya gimana, bukan bapaknya yang kerja nih ya, tapi pada ibunya. Sehingga kalau anak hilang, itu yang paling menderita selain ayah tentu adalah ibu, karena ibu yang paling terdekat. Tapi yang paling bisa saya berikan sekarang adalah nasihat untuk kita pribadi. Al-Quran sudah menjelaskan kalau terjadi apapun selain ikhtiar yang sudah ibu lakukan, yaitu lapor ke polisi, adalah wasta'inu bisabri wassalah, adalah dengan sabar dan sholat. Memang tentu sekarang ibu pasti nggak bisa tidur gitu ya, memikirkan apa-apa Ayumi, maka saya yakin ibu sudah melakukan ini, bahwa ambil wudhu, kemudian ambil sejadah, kemudian menangis kepada Allah, karena doa itu bisa merubah takdir, Bu. Jadi takdir itu turun dari Allah, doa kita naik, nah itu yang paling, itu berperang, mana yang paling kuat satu sama lain. Dan doa seorang ibu, dikatakan ada 3 doa yang mustajab. Doa musafir, doa orang terzolimi, dan doa seorang ibu. Jadi karena doa adalah senjata orang mukmin, ibu perkencang doa, ditambah ikhtiar lagi, insya Allah. Ibu berhusnuzan pada Allah, berprasangka baik pada Allah, insya Allah. Amin. Insya Allah. Kita semua ibu-ibu juga ya turut mendoakan ya untuk Ayumi bisa segera ada kabarnya, segera pulang lagi gitu ya. Bagi ada, tolong informasikan ke saya. Kalau ada informasi. Ada yang melihat. Iya, seperti apa Bu? Ciri-cirinya, suaranya, serangnya bicara seperti apa? Apakah cadel? Apakah apa gitu? Ada ciri-ciri apa nggak Bu? Biar kita bisa tahu. Periang kah? Anaknya pemurung kah? Atau ada ekspresi seperti apa gitu Bu? Ayumi itu waktu ikut saya dulu anaknya sangat periang. Sangat periang. Sangat periang. Dia cepat bergaul. Di sekolah juga dia punya teman. Itu ya. Tapi kemarin waktu sama saya itu, jadi saya bawa pun dia sangat ceria dan nggak menunjukkan dia tuh ada kesedihan ya. Ayumi sakit apa sih kemarin dibawa ke dokter tuh? Dia itu sering mengeluh ini batuk sama sesak napas. Batuk dan sesak napas. Itu yang mau diperiksa ke dokter kemarin dibawa ke dokter. Karena kan sudah berulang, sudah 2 minggu ya ke dokter, dan ini masih dengan gejala yang sama, makanya saya nggak mau berganti dokter. Jadi memang itu dokternya Ayumi memang selalu beliau gitu. Tapi gini ya Bu, mencari anak gitu ya di Jakarta yang berapa juta orang di sini, nggak bisa ibu sendirian, ibu kan perlu bantuan dan lain-lain. Kalau keluarga gimana nih Bu supportnya untuk mencari Ayumi? Keluarga, maksudnya keluarga dari saya? Iya, keluarga ibu, keluarga dari saya. Bapaknya Ayumi atau dari eyang-eyangnya. Saya sudah mencoba menanyakan, tapi beliau nggak tahu keberadaannya begitu. Tapi ikut bantu nggak? Bapaknya ikut nyari Ayumi nggak? Saya hanya menanyakan ke keluarganya, kalau memang Ayumi baik-baik, tolong dijaga aja. Oh nggak ada sama kami katanya begitu. Ayumi tidak sama keluarga dari Bapak. Hanya itu aja, saya sudah mencoba ya menanyakan ya. Mereka nggak mau bantu gitu, mau turun tangan nyari? Karena biasanya gini, kalau ada masalah antara suami istri ya, biasanya kan eyang sama ini ya kakek nenek tuh sama cucu kan sangat dekat gitu ya, takut kehilangan. Harusnya kan biasanya kakek neneknya juga prihatin dan turun tangan juga gini membantu. Saya nggak tahu, tapi yang pasti kalau memang seorang nenek ya, apalagi kan itu keluarga ya, saya yakin juga mencari ya. Tapi sejauh ini saya belum tahu pastinya gitu. Apakah mereka mencari atau tidak. Tapi yang saya sudah menanyakan itu aja. Kalau gitu kita coba bantu ya kepada pemirsa Trans TV, sahabat perempuan dimanapun. Kalau memang mendengar kisah ini, ada fotonya Ayumi yang tadi sudah ditayangkan. Kalau ada yang melihat ciri-cirinya bagaimanapun, tolong dikasih kabar. Kalau sulit memberikan kabar ke polisi Pondok Aren ya, bisa lewat ke Trans TV, ke Curahan Hati Perempuan. Kami akan coba sampaikan informasi-informasi ini dari semua kalangan, dari semua masukan, supaya ini bisa membantu ke Ibu Desi ya. Kami mendoakan yang terbaik untuk Ibu Desi, mendoakan yang terbaik untuk untuk Ayumi. Semoga kakak-kakaknya, karena ini kan Ayumi paling bungsu ya, kakak-kakaknya juga ikut mendoakan dan segera berkumpul kembali ya.
Baik, dan kita akan segera menghadirkan sahabat perempuan yang kedua. Namun setelah jeda berikut ini tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Dia karena keegoisan dari orang tuanya, sekarang dia itu jadi tumbuh anak yang childish, egois kayak gitu, yang kayaknya tuh benci banget sama orang tuanya. Kalau saya tahu sih kasihan ya, cuman nggak semuanya juga anak broken home itu negatif. Ada beberapa yang anak broken home juga dia ke arah positif, cuman kasihannya kadang suka anak broken home yang ambilnya tuh kayak si negatif, jadi pergaulan bebas, jadi kayak seks bebas dan kayak gitu. Itulah tadi beberapa pendapat masyarakat mengenai anak korban dari broken home. Beberapa kisah yang ada di Curahan Hati Perempuan, banyak sekali suami istri yang berpisah bukan juga karena egoisitas, tapi karena memang kondisi kena KDRT terpaksa harus meninggalkan anak, atau emang suaminya meninggal atau apapun. Tapi memang apapun yang terjadi, kita harus kembali kepada si anak. Seperti apa yang sudah disampaikan Mbak Vera Uli berkali-kali. Dan pagi hari ini kami menerima seorang sahabat perempuan, ada Pevita di sini yang mengirimkan cerita betapa kisah yang dialami oleh Pevita sebagai anak dari broken home. Pevita mau cerita dulu mungkinnya dari awalnya seperti apa. Silakan. Aku itu terlahir dari 3 bersaudara ya. Aku punya 1 adik perempuan dan 1 adik laki-laki. Kebetulan ayah saya itu sudah meninggal. Dan kemudian mama menikah lagi dengan seorang laki-laki, yaitu ayah tiri saya. Tapi mungkin Allah berkehendak lain. Allah mengambilnya gitu. Dia sangat baik sekali ayah tiri saya itu, tetapi dia meninggal. Tetapi dia itu meninggal gitu. Dan kemudian mama saya itu bertemu lagi dengan seorang lelaki, itu teman SMA-nya. Di situ saya kelas 3 SMP. Saya tidak tahu menahu kalau misalnya mama itu sudah menikah secara siri atau apapun, saya nggak ngerti lah itu. Jadi nggak ada perkenalan sama ini calon papa yang ketiga gitu ya. Ini suami yang ketiga kan berarti ya, papa yang ketiga dikenalin terus mama mau nikah sama yang ketiga ini. Pevita nggak tahu. Dan nggak ada upacara akad nikah atau nggak ada. Karena yang saya tahu ini teman mama katanya gitu. Oh ya udah, saya cuma sebatas tahu aja. Tapi saya nggak tahu kalau ternyata sudah menikah secara siri. Yang saya tahu dia itu sudah punya istri. Kenapa saya tahu? Karena saya dikasih tahu oleh adik dari mama saya, dan kebetulan satu sekolah, hanya saja dia adik kelas mungkin ya. Gitu. Jadi dari paman atau bibi ya, dari adiknya mama ngasih tahu bahwa sebenarnya yang papa yang ketiga itu sudah menikah gitu ya. Iya, dan sudah dia punya tinggal anak. bareng sama kalian waktu itu? Kayaknya hanya sesekali datang ngilang gitu. Jadi saya nggak paham ini emang sebenarnya udah nikah atau belum, mau nanya seperti itu. Tapi kadang kalau misalnya ada ya entah temen lah, nggak tahu, suami mama itu, saya selalu dikunci dari kamar, dari luar kamar gitu. Jadi kamu masukin ke kamar? Dikunci sama itu. adik-adik? Jadi biar mama sama temennya itu? Iya, jadi saya nggak tahu apa yang terjadi di luar sana gitu. Karena saya udah dikunci, dikasih makan, nanti kalau misalnya mau ke WC keluar kunci lagi gitu. Berapa lama begitu? Itu kejadian sampai saya naik kelas 2 SMA ya, dari SMP pokoknya. 2 tahunan ya kurang lebih. Tapi kalian nggak pernah ada hubungan langsung sama si ini, nyebutnya bingung ya, papa bukan temannya mama kali ya? Iya. Itu nggak ada ngobrol, ketemu atau gimana? Atau gimana sikapnya kalau dia lihat kalian anak-anaknya mama? Ya memang sih awalnya baik ya, tapi saya nggak ngerti gitu. Tapi kok ini orang lama-lama aneh gitu.
sepeninggalnya mama pergi umroh. Nah, dia itu ngajak jalan saya dan adik saya, dan di situ mungkin adik saya duluan kali ya. Adik saya mendapatkan pelecehan di situ. Pelecehan seksual? Iya. Dalam bentuk seperti apa? Di situ adik saya baru beres mandi, dan tiba-tiba orang itu datang masuk ke kamar. Entah apa yang terjadi karena adik saya juga nggak cerita sama sekali gitu. Nggak mau cerita? Iya, nggak cerita. Ke kamu juga nggak mau cerita? Iya, enggak. Dan dari situ saya diajak jalan-jalan, dan saya juga kamu juga kena? Iya. Diapain sama dia? Dia itu ngajakin saya pergi ke tempat penginapan. Hotel? Ya, karena yang saya tahu, oh ini bapak ini udah jadi bapak kamu, katanya gitu. Ya udah, yang namanya anak. Di situ saya masih duduk di bangku SMP, saya nggak ngerti apa-apa. Terus, nah ya udah satu kasur aja nggak apa-apa, katanya gitu. Tiba-tiba saya tidur, dia meluk dari belakang. Dari situ dia pokoknya meluk erat banget dari arah belakang, dan saya nggak bisa gerak sama sekali. Badan saya kan kecil banget waktu SMP. Dan terus ya dia itu mau udah buka aja bajunya, katanya gitu. Buka aja bajunya. Terus udah gitu dia mau nyium saya. Jadi leher saya arahin dia gitu kan. Sebenarnya udah kena sih ya kalau ke pipi, udah ke leher gitu. Cuman saya nggak ngerti gitu, saya harus kayak gimana. Sedangkan di situ saya cuma berdua, saya mau teriak gimana. Nggak ada mama, nggak ada adik-adik, nggak ada. Iya, mama saya kebetulan lagi pergi ya menunaikan ibadah. Jadi selama ibu umroh itu? Iya. Terus kamu bisa bebas gimana? Selamat kan kamu? Saya di situ pura-pura. Pokoknya yang saya pura-pura apalah bikin gak nyaman, dan akhirnya saya diem di WC. Saya diem di WC itu beberapa jam. Gitu. Itu kejadian itu. Dan ini berlangsung sampai 2 tahun. Mama nggak tahu? Kamu cerita sama mama nggak? Oh, enggak, saya nggak cerita sama sekali. Kenapa nggak cerita sama mama? Takut mama nggak percaya sama kamu? Iya. Takut mama marah sama kamu? Karena mama saya terlalu percaya gitu kan. Dan saya juga nggak tahu sampai ternyata mama udah ngasih sebagian uang, entah uangnya dari mana, hasil penjualan apa. Kemudian yang saya tahu kalau rumah itu akan disita sama bank yang rumah saya tempati. Karena hutang mama saya terlalu banyak. Dipakai untuk apa hutangnya? Janjinya katanya mau bikin bisnis. Janji si laki-laki itu. Oh, jadi maksudnya uangnya dipakai untuk si laki-laki itu. Katanya mau bisnis. Ya bisnis, tapi tetap aja pakai uangnya uang dari mama saya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Sepertinya panjang ceritanya karena ini baru nyampe ke suami ketiga ya. Iya. Masih ada lagi. Dan bagaimana cerita selanjutnya tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Berkali-kali sudah kita menghadirkan sahabat perempuan yang bercerai akibat kekerasan dan sebagainya. Dan berkali-kali juga Mbak Vera Uli sudah memberikan bahwa perceraian itu korban utamanya adalah anak. Setelah bercerai, menikah dengan orang yang salah, kemudian menikah lagi dengan orang yang salah. Korbannya bukan hanya ibunya, anak-anaknya juga. Ini tadi Evita sudah cerita. Dari suami yang ketiga ini mendapatkan pelecehan seksual, kemudian ditipu, dan akhirnya ditinggal kabur setelah harta dari ibu hilang, habis, sampai rumah pun disita oleh bank. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu ya udah itu hilang, nggak ada kabar sama sekali. Nah tiba-tiba mama ketemu lagi lah sama laki-laki kan. Perkenalannya saya nggak tahu sih dari mana. Dan setelah itu ya sering datang ke rumah, memang ya baik ya. Kita kan nggak pernah tahu
awal dan nanti akhirnya kayak gimana, seperti apa kita kan nggak tahu. Nah, si laki-laki itu yang ngomongnya memang masih single dan belum berkeluarga. Ternyata sudah berkeluarga dan punya 5 orang anak. Dan bagaimana sikapnya setelah ini? Dia berhasil menjadi ayah yang baik untuk kalian? Mungkin setahun terakhir iya, tapi dia nggak pernah yang namanya mau kerja. Jadi selama ini itu ibu saya yang kerja gitu. Kok ini suami atau apa gitu, kayak parasit doang gitu. Tinggal aja ibu yang membiayai dia ya, gitu. Memang. Nah, selain itu setelah setahun terakhir itu sering melakukan KDRT. Melakukan KDRT ke ibu atau ke ibu dan adik-adik saya? Ke ibu juga, ke adik-adik kamu juga? Iya. Kekerasannya dalam bentuk seperti apa? Kekerasannya seperti ke adik saya nyaris dibunuh adik saya itu. Aduh, gimana? Kenapa? Ya kalau menurut saya sih masalahnya sepele gitu, dan ada yang saya yang satunya lagi juga itu sering diinjek lah, ditampar lah, terus diseret lah. Mama saya juga ditendang, ditampar, sampai memar-memar gitu kan. Sampai mau lapor ke polisi? Mungkin awalnya enggak. Nah, lama-kelamaan saya kesel, udah lapor aja, kata saya kayak gitu. Ya udah lapor aja, nggak usah ini, udah jangan. Nanti aja kita bisa bicarakan baik-baik. Tapi nggak mau sampai kapan, kata saya. Ya udah nanti aja gini-gini. Akhirnya lapor. Akhirnya yang lapor ke polisi siapa? Kamu? Mama sama saya. Mama dan kamu melaporkan kekerasan ini ke polisi. Kemudian respon dari polisi seperti apa? Respon dari polisi, ibu ya ditanya kejadiannya seperti apa. Memang apakah ini suami benar, suami kandung dari anak-anak juga ayah kandung. Ya dijelasin lah sedetil-detilnya. Ya udah ibu pilih, ya saya juga pilih cerai katanya gitu. Ibu akhirnya memilih cerai. Akhirnya ibu insaf. Dan akhirnya si ayah ini dipenjara atau gimana? Ya awalnya sih penjara beberapa hari, kemudian mungkin atas ya kekeluargaan akhirnya ya udah biarin aja gitu. Kita nggak usah sampai ke pengadilan, kita selesaikan aja secara kebersamaan. Udah akhirnya dari situ malah mama milih rujuk lagi. Ya mungkin kalau suaranya nggak jelas jadi gini ya. Akhirnya setelah ditipu sama suami yang ketiga, ditinggal, habis harta, rumah disita, ketemu lagi sama laki-laki yang lain yang melakukan KDRT baik kepada istri dan juga anak-anaknya, hampir dibunuh dan dilaporkan ke polisi, dan kemudian dimasukin penjara. Setelah dimusyawarahkan keluar lagi, nah akhirnya ibunya mau cerai, ibu mau rujuk lagi. Baik, nanti kita minta pendapat dari Mbak Oki. Kami akan segera kembali sesaat lagi dalam Curahan Hati Perempuan. Untuk menutup pagi hari ini, silakan Mbak Oki untuk memberikan. Dengan waktu yang sangat singkat ini, untuk Mbak Pevita, sebenarnya ibu juga adalah orang yang sangat perlu ditolong sejak pernikahan pertama, gagal pernikahan kedua, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga hatinya merasa hampa dan sepi, sehingga terburu-buru untuk mencari orang lain yang menurutnya yang sayang pada dia. Dan saya lihat tadi dalam keluarga Mbak ini, dalam komunikasi keluarganya kurang terbuka, makanya nggak pernah terbuka satu sama lain, sehingga sekarang datang ke ibu, nangis, minta ampun ke ibu, minta maaf ke ibu, bilang bahwa Mbak Pevita ini sangat sayang pada ibu. Buat ibu merasa bahwa orang yang paling mencintai dirinya bukan suaminya, bukan siapa-siapa, tapi anaknya sendiri. Ya, karena ibu butuh teman. Untuk ibu, perbanyak doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kenapa doa tersebut? Itulah doa yang mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan. Dikatakan apa? Kalau Nabi Yunus nggak berzikir, nggak berdoa seperti itu, niscaya Allah tidak akan pernah menyelamatkannya. Oleh karena itu ibu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin mengandung 3 makna. Pertama, tauhid kepada Allah. Kemudian kedua, menyucikan Allah. Dan ketiga, ibu berkata kepada Allah, ini semua terjadi akibat kesalahanku sendiri, semua terjadi akibat perbuatanku sendiri. Jadi dengan doa itu mudah-mudahan Allah mengabulkan doa ibu, insya Allah. Kami mendoakan yang terbaik untuk Ibu Desi, untuk Ayumi, dan juga untuk Pevita dan adik-adik. Semoga kedepannya menjadi jalan yang lebih mudah, lebih baik. Amin. Kita juga mengucapkan terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah nonton, dan kita akan ketemu lagi dalam Curahan Hati Perempuan besok pagi jam 9 sampai jam 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.